Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi dengan channel teman perjalanan. Jadi saya adalah member dari ATC Al-Amin Touring Club. Jadi tradisi kita di Al-Amin Touring Club ya ATC, kalau mau melakukan perjalanan atau di dalam perjalanan itu sendiri, ketika kita sampai ada pembekalan kultum alias kuliah terserah antum. Nah, kali ini kultum bawakan oleh Ustaz Isa Abdullah dengan tema inilah momen terkabulnya doa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum lanjut subscribe dulu ya channelnya supaya berkembang dan supaya ada ongkos untuk touring lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah ini. Semoga kita kebagian naungan doa Rasul, Allahumma barik fi ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkatilah umatku ini di waktu-waktu. Saudara, semoga tercurahkan kepada Habibuna wa syafi'una wa imamuna wa qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita telah dibangkitkan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dari dalam membacakan tentang puasa. Tapi karena Selasa ini Selasa yang spesial, kami bukakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi ayat-ayat puasa dalam Al-Qur'an itu Al-Baqarah 183 sampai 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'ala 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kenapa di dalam ayat-ayat puasa ada tentang bab doa? Wa idza ta'ala 'ibadi anni fa'inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kenapa ayat-ayat di bulan ayat-ayat puasa ada sifat tentang doa? Kenapa? Karena ini sesuai dengan sabda Nabi ya, tentang doa yang jarang ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka puasa ini juga disebut sebagai bulan doa, karena doanya orang yang berpuasa ini doanya mustajab. Maka perbanyaklah kita berdoa tatkala kita berpuasa, sehingga tentang doa ini juga dimasukkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Ikhwatul iman
ketika dia sakit. Doanya juga mustajab. Insya Allah kita nanti sabar, insya Allah menjadi salah satu perantara untuk terkabulnya doa kita. Amin. Maka orang yang bepergian, orang yang sabar itu kalau dalam Islam tidak luput dari 3 perkara. Pertama, sabar karena ruh, ya, karena ruh untuk memenuhi kebutuhan ruhiyah, yaitu sabar kita ke Baitullah Al-Haram untuk umroh dan haji. Ini sabar untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, sabar karena tijarah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Quraisy, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada orang-orang Arab mereka punya skill yaitu berdagang. Ila bihim rihlat asy-syita'i wa shayf, rihlat tijarah, rihlat karena dagang. Sebagaimana kita dari Mekah menuju Syam membawakan dagangannya Sayyidah Khadijah bersama pembantunya Khadijah yang namanya Maisarah. Dan Nabi sahabat ke Syam itu pun 2 kali, ya, umur 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib, dan yang kedua umur 25 tahun membawakan dagangannya majikannya yaitu Khadijah. Kemudian Nabi dilamar oleh Khadijah bersama pembantunya yang namanya adalah Maisarah. Para ulama mengatakan Maisarah itu laki-laki kecuali di Indonesia. Maisarah itu pacar mandra, ya. Mana orang nggak mungkin Nabi berbulan-bulan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Maisarah itu laki-laki. Ikhwatalillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar rehlah dalam rangka bertolakul ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, ya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dan ini dimulai dari Nabi kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang menjadi pelopor rehlah untuk mencari ilmu. Dia Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Padahal Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam lebih mulia Musa, karena Musa itu nabi dan rasul. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa belajar kepada Khidir, padahal keutamaan lebih mulia Musa? Ini menunjukkan dalil kita boleh belajar kepada orang yang berada di bawah kita soal keutamaan, karena mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Karena Khidir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak dimiliki Musa alaihissalam. Pelopornya Nabi Khidir, dan banyak diikuti oleh generasi sesudah Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in, termasuk oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Hakim Ar-Razi, orang Syam, belajar di Mesir. Di Mesir dia belajar, kemudian beliau belajar lagi, belajar makanan. Tapi karena beliau bermula jamaah pindah dari masjid satu
didirikan kalau ya sampai lupa 3 hari ikan itu belum beliau masak 3 hari kan nggak ada freezer ya bau. Ini saya 3 hari nyari freezer karena Ramadan besok muncul kurma ya. Cari freezer terus tempat pemain bagus itu kalau nggak di freezer kuduran. Kemudian beliau makan mentah-mentah karena saking padatnya dalam mencari ilmu, dia makan mentah-mentah. Kemudian beliau mengatakan la yastati'u ilma bi rahatil jasad. Engkau tidak pernah mendapatkan ilmu dengan mengistirahatkan anggota badan. Insyaallah itu keutamaan ya, hati Arabi. Begitu pula Imam Hadis, Imam Ahli Hadis, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau orang Damaskus, ya, beliau pernah ke Arab, beliau ingin belajar dengan orang ahli hadis, namanya Syekh Abdul Razak, orang Yaman. Ternyata ketemu di Arab, di Mekah. Sebutnya ya no, boleh Arab datang ke Yaman, ketemu Syekhnya di mana? Di Mekah. Nah kita mungkin langsung kita datangi, kita apa? Minta hadis, tapi tidak untuk Imam Ahmad. Tatkala beliau mendengar kabar bahwa Syekh Abdul Razak juga berada di Mekah, beliau tidak mau bertemu dengan. Masya Allah, tidak mau ketemu Pak. Dia berdekat hari yang dia cari-cari ini hari ini di Mekah, bertepatan dengan beliau juga di Mekah. Beliau tidak mau menemuinya karena beliau sudah punya niat, saya akan mengambil ilmu beliau di Jawa. Beliau datangi Jawa hampir 1000 kilo dari Mekah. Beliau berangkat ke Jawa untuk sowan kepada Syekh Abdul Razak. Ini adabnya seorang pencari. Orang seperti kita lagi terus untuk ketemu ya, kita belajar. Tapi tidak untuk Imam Ahmad. Beliau datang diri ke zaman. Di zaman beliau belajar dengan Syekh Abdul Razak 2 tahun kemudian. Ini pokoknya seorang ahli ilmu itu belum rampung. Yang dia dapatkan dia tidak meninggalkan. 2 tahun beliau belajar sampai beliau kehabisan modal. Maka syekhnya itu kalau orang kaya, syekh itu menawarkan uang untuk beliau pulang. Beliau tidak mau. Ditawari pinjaman rumah. Orang bungani ditawari pinjaman kordun hasanah kan? Tidak mau. Akhirnya beliau kerja di bakul sate sambil mengumpulkan uang biar pulang ke Damaskus, ya, pulang ke Syam, ngilang ke sate. Ulama dahulu itu bukan ulama proposal, ulama dahulu, ya, punya izah. Ini diopeni di garis rumah wakaf untuk kucing. Wakaf. Kucingnya orang Islam itu dimuliakan, kayak wakaf dihormati. Kenapa? Karena kekalahan mudanya sudah menghiasi hari-hari orang-orang Muslim. Maka sebagai bentuk penghormatan orang Muslim, penguasa Muslim di situ dibuatkan wakaf. Rumah wakaf syaratnya untuk kucing. Nah, di sini nggak ada, ya. Nggak ada. Saya itu kemarin waktu mau pulang karena bapak saya meninggal, saya jaga di mana, di rumah sakit. Kucing saya tak titipke di sampingnya Pak Indro, dokter ini terima. 4 hari sedikit banyak 100. Kalau kita kucing kampung, kemarin kucing versinya mending 100 di skor 1 set itu. Ada wakaf Muslim gratis nih. Wah, kucing-kucing yang sudah kelangkaan itu dipungut masuk wakaf.
Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanannya dia berubah. Yang menulis hati sekali dalam perjalanannya berubah. Yang terakhir adalah perjalanannya Ibnu Zubair. Dia adalah mantan sekretaris Granada. Granada itu kota yang ada di mana? Di Spanyol ya. Karena Spanyol itu mulai kan berulang. Ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Abdul Bar dan yang lain, para ulama besar lahir di negeri Andalus. Beliau menerangkan Allah banyak sekali, termasuk kata beliau yang masih ketemu. Karena ada 3 perjalanan, ternyata catatannya dia bertemu cuma perjalanan pertama. Beliau menulis juga karena beliau perjalanan pertama itu beliau singgah ke Baitul Maqdis. Beliau menulis juga tentang sejarah di mana kaum muslimin merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan-tangan pasukan salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yaitu apa? Ini catatan yang luar biasa yang beliau tulis dalam perjalanannya, yaitu catatan pembebasan Masjid, kota suci kaum muslimin dalam cengkeraman orang-orang salib. Nah, ini masuk. Ini adalah catatan yang ditulis Ibnu Zubair detail tentang perang salib, di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan lewat panglima besarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Saking jengkelnya orang-orang kafir dengan Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang barat membubuhkan anaknya dengan takuti dengan nama Salabi. Dianggap sebagai monster atau sebagai apa? Sebagai genderuwo yang lainnya, menakuti anak-anak Eropa untuk mau tidur. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini tentang tema puasa dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat mulia, orang Arab Badui. Dia ikut perang Khaybar. Khaybar tahun 7 Hijriah, di mana Khaybar itu memiliki 8 benteng. Maka perang menaklukkan Khaybar itu harus menguasai 8 benteng. Kemudian sampai hari ini perang melawan orang Yahudi itu perang yang sangat menjenuhkan, karena lawannya orang itu, karena mereka dari perang hanya kembali benteng. Al-Quran Al-Asr diabadikan min waqal judul dari balik tembok. Sampai sekarang saudara kita di Palestina, di Gaza, dibuatkan tembok mengelilingi kota menjadi penjara terbesar di dunia. Saat kita lebih kaum muslimin yang terisolir terkurung dalam benteng, dalam tembok. Maka dalam perang Khaybar ini dibagi dua. Kaum muslimin harus mengalahkan 5 benteng itu belum mendapatkan 3 benteng. Maka dalam pertempuran ini ada orang Arab Badui yang masuk Islam, kemudian dia bertempur, kemudian kaum muslimin menang dalam tahap pertama, sehingga Arab Badui itu Nabi berikan jatah ghanimah. Jatah apa? Ghanimah. Harta perang. Kalau kapal ini 2 bagian, kalau perang ini 1 bagian. Tatkala sahabat memberikan jatah ghanimah, maka dia mengatakan, saya berperang bukan dulu. Dia bawa ghanimah itu, dia kembalikan kepada Nabi, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala hadza tabahuka, inna tabahuka ala sahri wa qawlu ha'una
yudkhulul jannah. Kemudian saya mati, kemudian saya masuk surga. Kemudian Nabi ini kok paham sabda Nabi ini mengatakan intas berullah ya, kalau kau benar intas berullah, kalau kau jujur dengan ucapan sesuai dengan apa yang ada di hatimu, Allah akan merealisasikan, akan membuktikan dengan ucapan. Betul. Dalam perang Sahabat ternyata kaum muslimin Rasul memerintahkan sahabat untuk mencari orang kaum muslimin yang gugur perang Khaybar. Ternyata beliau melihat ada bumi itu terpanah tepat di leher dia. Sebelumnya dia melihat ada berapa orang yang meninggal, orang kafir di sekeliling dia. Berarti dia sudah membunuh berapa orang, kemudian terpanah. Kemudian Nabi angkat jasad itu dan Nabi mengurusi jenazah itu, dan dengan tangan beliau yang mulia, beliau yang menurunkan jenazah itu ke yang Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kalimat arba dunia. Intas billah yasdu. Kalau kau jujur dengan ucapanmu, Allah akan merealisasikan, Allah akan membuktikan kalimat itu. Maka mari kita jujur kepada Allah. Tidak cuma lisan kita, mari kita jujur hati kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan, apa yang membuat kita gundah. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita jujur, sesuai hati kita jujur, Allah akan berikan ya, Allah akan berikan pembenaran, akan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Intas billah ya, bagaimana apa ini? Saya berperang hanya ingin terpanah tepat tidak dari saya. Fahyu, kemudian saya mati. Fahyu berjumlah jannah, kemudian saya masuk surga. Ini kalimatnya mahal, dia jujur. Maka betul, dia jujur pada Allah. Allah jujur pada Nabi. Allah kabulkan permintaan. Monggo berapa menit pertanyaan sekarang. Sudah setengah jam kita mulai. Kalau ada yang ditanyakan bulan Ramadan, insya Allah 2 bulan lagi bulan Ramadan. Ada Pak? Tidak ada nih? Alhamdulillah tidak ada. Semoga bagi penutup kami ini, semoga kita jujur dengan ucapan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala merealisasikan apa yang kita ucapkan, dan semoga kegundahan kita, kegalauan kita adalah perkara akhirat. Maka hamdu akhir, maka nanti akhir hamdu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu adalah puncak kegundahan, yang kita pikirkan bagaimana menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita pikirkan bagaimana kita berjuang melakukan hukuman mati, meninggal dengan bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Kalau kegundahan kita yang terbesar kepada kita adalah urusan akhirat, ja'alallah ghina min qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan di hati kita. Waja'alahu sabran, Allah akan rekatkan urusannya dari satu ke satu selalu tuntas. Wa ya'ti minad dunya illa rabbina, dan dunia akan datang dengan pada kondisi kita. Tapi kebalikannya, idza kana di dunya akbaru amina, kalau kita ini puncak kegundahan kita adalah dunia, galaunya cuma karena
ngerti bagaimana menaikkan omset dan yang lain, bagaimana bisa mendapatkan ini dan itu. Kok gunakan uang dunia, pasti Allah akan pecah-pecah urusan dia. Pekerjaan-pekerjaan dunia ini tidak akan tuntas. Ada masalah kehilanganku, masalah kehilanganku, wajah Allah fakrohu baina'i. Allah jadikan kefakiran di kedua umat. Walayati minan dunia illa ma'qudillah, dan tidak datang kepada dia tentang dunia ini kecuali yang hanya Allah takdirkan. Insya Allah kita berhati dalam tausiah di Paris tentang kegundahan. Kenapa? Kita hidup di dunia itu hanya dua kondisi. Kita menjadi budak dunia atau kita menjadi tuannya dunia. Yang namanya budak itu kan disuruh-suruh bangun kerja tenang dan ini ada apa harus ini ke Solo, harus ini ke Jogja. Kita disuruh-suruh oleh kalau kita jadi tuannya dunia, kita yang akan memerintah dunia pun dengan kita tunduk kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dan doa majelis doa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar. Komentar kamu bisa sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan channel. Jadi bisa menyemangati, bisa memberi semangat pada saya untuk memberikan tayangan yang lebih baik lagi. Atau kamu punya usulan untuk tayangan berikutnya, tema apa gitu. Ya, sekian ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.